Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Petani Ambon. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cabai rawit, panduan lengkap ya dari channel Petani Ambon, agar kita semua berbudidaya tanaman cabai dengan hasil yang maksimal namun tidak mengeluarkan biaya yang besar. Karena kebanyakan orang yang belum terjun di dunia pertanian itu dia menganggap bahwa budidaya tanaman cabai akan mendapatkan hasil yang maksimal, itu mengeluarkan uang yang sangat banyak ya, kalau mengeluarkan model yang sangat lumayan banyak. Di sini saya akan patahkan semua itu, karena di sini kita bertani dengan biaya yang minim. Nah, kita akan membahas lengkap ya, dari bawah sampai ke bagian atas. Namun yang belum bergabung di channel ini, jangan lupa ditekan subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalau saya upload video-video terbaru bisa langsung teman-teman mengetahui dan juga mengikuti video-video saya yang terbaru ya. Nah, kita bahas lengkap dari pengolahan tanah. Nah, kalau di channel-channel YouTube yang lain itu pasti kalau membahas tentang pengolahan lahan itu tidak jauh ataupun pasti sangat dekat dengan biaya yang lumayan terkuras, seperti pengolahan lahan menggunakan bajak dan juga pengolahan lahan setelah menggunakan bajak memberikan pupuk dasar untuk tanaman ini. Nah, di sini untuk tanaman saya ini saya menggunakan bajak ya. Namun kalau teman-teman tidak mempunyai bajak, bisa cangkul manual ya, cangkul manual. Setelah dicangkul manual, ini kan digemburkan ya. Kalau dicangkul kan pasti dicangkul tinggi, terus nanti kalau proses demi waktu karena hujan panas dia akan gembur seperti ini dengan sendirinya tanpa dihancur-hancurkan. Nah, terus kita masuk lagi ke bagian pupuk dasar. Kalau membahas tentang pupuk dasar, pasti teman-teman bilang, waduh, ini satu bedengan ini aja itu makan berapa pupuk dasar, apalagi skala tanaman yang sangat banyak ya, lahan yang sangat luas, membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kita lihat dengan kondisi tanaman saya yang seperti ini. Sorry ya, ini kamera saya memang kayak begini, kamera saya agak sedikit burik ya, karena memang kameranya sudah jelek, agak kabur-kabur di bagian pelindung kameranya yang kacanya. Nah, kalau tanaman saya yang seperti ini terus terang ya teman-teman, ini saya tidak menggunakan pupuk dasar. Saya tidak menggunakan pupuk dasar ya. Yang penting yang saya percaya bahwa penyiraman. Jadi jangan kita tanaman yang bagus itu bukan cuman kita merawat dengan menggunakan pupuk ya, tetapi sebagaimana kita memaksimalkan tanaman kita ini dengan memaksimalkan kinerja kita ya. Kita semangat merawat tanaman ini, bukan untuk mengeluarkan uang, semangat terus kita mengeluarkan uang terus untuk merawat, tidak, tapi penyiraman teman-teman. Penyiraman itu yang paling penting. Penyiraman, jangan kita awal pindah tanam, kita sudah baru tanam kita siram semangat. Nah, setelah dia memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan tanda-tanda kemunculan bunga dan buah, kita berhenti siram karena kita berpikir tanaman sudah besar. Tidak perlu disiram. Salah teman-teman. Karena kalau kita kita berhenti menyiram, maka tanaman ini memang akan hidup tapi banyak yang layu, dan juga umur dari tanaman cabai ini tidak begitu lama. Jadi kita cukup semangat saja ya, kita harus semangat terus semangat ingin menjadi sukses, itu kita harus semangat terus. Semangat untuk apa? Penyiraman saja, penyiraman teman-teman. Kalau sudah besar ya setidaknya 3 hari sekali lah. Yang menggunakan plastik mulsa bisa 3 hari sekali, yang tidak menggunakan mulsa 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Itu saya rasa sudah cukup maksimal teman-teman untuk tanaman ini. Terus kalau pupuknya itu bagaimana? Ya boleh ya teman-teman memberikan pupuk,
memberikan pupuk juga pada tanaman ini, namun jangan terlalu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja. Nah, kalau untuk fungsi plastik mulsa ini untuk apa? Kalau ini saya gunakan plastik mulsa ini padahal di daerah saya ini dataran yang sangat rendah, daerah yang sangat panas. Namun saya menggunakan plastik mulsa ini tujuannya untuk menahan uap ya teman-teman. Jadi kelembaban yang di dalam tanah ini terus terjaga, dan juga kalau uapnya naik ke atas plastik maka dia turun lagi akan menjadi air. Jadi dalam tanah ini akan terus lembab teman-teman. Lalu bagaimana kalau yang tidak menggunakan plastik mulsa? Apakah harus seperti yang mereka bilang kalau tidak ada plastik mulsa menggunakan jerami-jerami atau itu? Tidak usah ya teman-teman, karena saya tahu pemikiran teman-teman, pemikiran bosku semuanya, bahwa mengambil jerami untuk tanaman yang skala luas itu tidak gampang. Itu tidak gampang ya. Itu adalah hal yang sangat sulit. Jadi ya tidak usah teman-teman. Jadi cukup siram-siram saja, siram-siram. Dan juga kalau ada rumput-rumput tumbuh segini, begini, itu kalau mau dicabut langsung taruh di pangkal pohonnya ini. Itu saja cukup teman-teman. Nah, setelah ditaruh di sini-sininya, kalau sudah agak layu-layu atau mengering ini pohonnya, semprot menggunakan IM4 agar bakteri itu bisa menghancurkan ini secara cepat, agar bisa menjadi pupuk bagi tanaman ini lagi. Jadi dia berputar sudah seperti itu ya. Kita mengikuti hukum alam aja. Nah, kalau teman-teman di sini bilang bahwa pupuk kalau setelah untuk untuk pembuahan itu pakai pupuk harus maksimal, harus begini mengeluarkan biaya. Jangan terlalu begitu ya teman-teman. Kita ya mengikuti kondisi kita saja. Yang penting kita semangat untuk merawat tanaman. Siram. Dia akan mengikuti hukum alam teman-teman. Kita siram pohonnya bagus, sudah pasti buahnya banyak dan juga umurnya panjang. Jangan ketergantungan pada pupuk, apalagi pupuk kimia yang mengandung, karena pupuk kimia itu kebanyakan mengandung zat pengikat yaitu amonia. Amonia itu adalah suatu gas yang dapat, suatu gas padat yang dapat memadatkan atau menggumbalkan dan juga menyatukan suatu zat kimia yang tidak dapat disatukan seperti urea. Urea itu adalah zat kimia bebas. Dia tidak bisa disatukan, namun karena dengan bantuan racun dari amonia itu dia bisa menyatu. Maka nitrogen itu karena senyawa bebas, nanti kalau kita memberikannya kepada tanaman dan sebagian dia makan oleh angin, dia kembali ke alamnya, kembali ke atmosfer lagi, maka yang ketinggalan di sini adalah amonia. Amonia itu yang akan menjadi racun bagi tanaman kita ini. Jadi kalau untuk pembuahan kita ya seadanya saja ya. Kalau tidak ada pupuk ya sudah, tidak usah menggunakan pupuk. Yang penting kita siram agar tanaman ini terus tidak kekeringan teman-teman. Lagian di hutan itu rumput-rumput, pohon-pohon pada tumbuh itu, siapa yang mupuk? Tidak ada yang mupuk ya. Tidak ada yang mupuk. Hanya mengharapkan air hujan begitu saja. Tapi kalau musim kemarau lihat ada pohon-pohon yang mati, ada rumput-rumput yang agak kering-kering, tidak subur. Itu karena kekurangan air teman-teman, bukan kekurangan pupuk. Jadi ini kita cukup siram saja. Kita menggunakan tenaga kita demi kesuksesan, kita menggunakan tenaga kita untuk menyiram tanaman ini. Nyiram dan terus menyiram. Itu aja teman-teman. Dan berikutnya adalah kita perhatikan untuk saluran air ya. Saluran air itu juga lumayan penting ya, terutama apalagi kalau di tahun depan ini. Biasa perkiraan cuaca per tahun yaitu puncak atau peak dari musim hujan itu biasanya di Januari Februari. Jadi kita waspada, jangan sampai sudah memasuki pembuahan banyak terus ini akan mati gara-gara banjir. Kita akan nangis teman-teman, itu nangis betul teman-teman ya. Jadi kunci dari pembahasan saya ini adalah kita melakukan penyiraman teman-teman.
Dan jangan lupa ini juga agak pentingnya bagi teman-teman yang di daerahnya dataran rendah. Kalau dataran tinggi diabaikan yang ini juga nggak apa-apa, tapi kalau diberikan juga itu lebih bagus ya. Tapi teruntuk yang di dataran rendah itu sangat penting, yaitu memberikan bakteri di dalam tanah ini. Agar apa? Agar tanah kita akan terus terjaga, terus gembur, dan juga ketika kita menggunakan pupuk kimia di tanah kita, maka bakteri itu secara otomatis akan mengurai agar racun-racun di dalam tanah kita itu berkurang bahkan hilang. Ya begitu teman-teman. Nah, bakteri apa yang kita mau berikan kepada tanaman kita? Bakteri Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus bisa teman-teman dapatkan di IM4 ataupun dari susu Yakult ya. Kita berikan ke sini, kita semprot, kita kocor, kalau kita siram kita berikan ya 1 tutup 2 tutup kita kocor. Nanti 2 hari lagi kita berikan 2 tutup 1 tutup 1 liter di tempatku itu hanya 27.000. Ya itu adalah biaya yang sangat minim sekali ya. Tidak perlu menggunakan